Mereka mengenalnya sebagai ustadz paling alim di desa. Doanya selalu terkabul. Nasihatnya menenangkan, tak ada yang berani curiga. Sampai satu persatu warga mati tanpa sebab, dan Lampor mulai berjalan di tengah malam. Yang lebih mengerikan, setiap kali Lampor datang, rumah ustadz itu selalu aman, seolah-olah dia bukan target, melainkan bagian dari perjanjian. Sebelum kita lanjut ke kisahnya yang makin gelap dan penuh teror, dukung terus channel Ruang Mistis dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like video ini agar kami terus menghadirkan cerita-cerita yang tidak berani diceritakan di tempat lain. Dan buat kamu yang pernah mengalami kejadian mistis kunjuan gaib atau melihat hal yang tak kasat mata, tuliskan kisahmu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu akan kami angkat di episode selanjutnya. Desa Wonoasih selalu terlihat tenang dari luar. Pagi dimulai dengan suara ayam. Sore ditutup azan maghrib yang menggema dari musola kecil di tengah desa. Orang-orang di sini hidup sederhana, saling kenal, dan jarang sekali ada keributan besar. Jika ada masalah, satu nama pasti disebut lebih dulu sebelum kepala desa, Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat bukan orang asli Wonoasih. Ia datang belasan tahun lalu, membawa kitab, pakaian sederhana, dan tutur kata yang lembut. Awalnya hanya diminta mengisi pengajian kecil, lalu pelan-pelan menjadi panutan. Setiap ada orang sakit, usaha bangkrut, rumah tangga bermasalah, semua datang ke rumahnya. Anehnya, banyak dari mereka pulang dengan wajah lebih ringan, dan beberapa hari kemudian, masalah mereka benar-benar selesai. Doa Ustadz manjur, begitu kata warga. Rumah Ustadz Rahmat tak pernah sepi. Pagi hingga malam, selalu ada tamu. Ia menerima semuanya dengan senyum yang sama, nada bicara yang tenang, dan tatapan mata yang sulit ditebak. Ia jarang menolak permintaan, hanya kadang memberi syarat kecil. Datang malam hari, membawa air, atau mengikuti doa tertentu tanpa bertanya. Tak ada yang merasa itu aneh. Bukankah setiap orang alim punya caranya sendiri? Namun sejak 2 tahun terakhir, ketenangan Wonoasih mulai retak. Awalnya hal-hal kecil, ayam mati mendadak tanpa luka, anjing melolong panjang di tengah malam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia. Angin dingin sering turun tiba-tiba, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung, meski tidak hujan. Pada suatu malam, seorang warga bernama Pak Darto mendengar suara gemerincing dari arah kebun bambu di pinggir desa, seperti rantai diseret pelan di tanah. Ia mengira pencuri, tapi saat keluar, yang ia lihat hanya jalan kosong dan kabut tipis yang menggantung rendah. Keesokan harinya, Pak Darto jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya cekung, dan ia terus mengigau menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Keluarganya panik dan membawa Pak Darto ke rumah Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat menyambut dengan tenang. Ia memejamkan mata, membaca doa panjang, lalu menyuruh keluarga Pak Darto pulang. Insya Allah membaik. Jangan banyak bertanya, perbanyak istighfar, katanya. 2 hari kemudian, Pak Darto sembuh. Warga semakin yakin, setiap ada gangguan aneh, mereka justru semakin mendekat ke Ustadz Rahmat. Tapi, bersamaan dengan itu, kejadian-kejadian ganjil juga semakin sering terjadi. Slamet, penjaga makam desa, adalah orang pertama yang merasa ada yang tidak beres. Selama bertahun-tahun menjaga makam, ia hafal betul suasana malam Wonoasih. Tapi belakangan, ia sering menemukan tanah makam yang tampak baru digali, lalu ditutup asal. Padahal, tidak ada pemakaman. Suatu malam, saat Slamet berkeliling, ia mencium bau amis yang tidak biasa. Bukan bau bangkai. Lebih pekat, lebih menusuk, bau yang membuat perut mual dan kepala pening. Bau itu datang dari arah kebun bambu, tempat yang sama dengan suara rantai yang sering dikeluhkan warga. Slamet berhenti melangkah, jantungnya berdegup lebih cepat. Dari kejauhan ia mendengar langkah kaki. Banyak, teratur, berat, tapi saat ia menyorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak hitam di tanah, panjang, seperti bekas sesuatu yang diseret. Keesokan harinya, Slamet menceritakan temuannya pada beberapa warga tua. Wajah mereka langsung berubah. Ada yang menunduk, ada yang menarik napas panjang. Jangan sebut-sebut itu, kata seorang sesepuh pelan. Kalau sudah sampai kebun bambu, itu bukan gangguan biasa. Lampor, bisik yang lain, hampir tak terdengar. Nama itu jarang diucapkan.
terlalu berat, terlalu tua. Konon, Lampor adalah iring-iringan makhluk hitam pembawa tumbal. Ia tidak datang tanpa sebab. Jika muncul, berarti ada perjanjian yang sedang berjalan. Atau dilanggar. Slamet merinding. Ia bertanya, siapa yang bisa melindungi desa jika benar itu Lampor? Jawabannya serempak dan tanpa ragu, Ustadz Rahmat. Malam berikutnya, Lampor kembali menunjukkan tanda-tandanya. Angin dingin menyapu desa. Suara rantai terdengar lebih dekat. Beberapa warga melihat bayangan hitam bergerak di ujung jalan. Tapi satu hal yang paling mencolok, rumah Ustadz Rahmat tetap terang, tenang, dan sunyi. Tidak ada angin masuk, tidak ada suara aneh. Seolah-olah sesuatu memang sengaja tidak menyentuh rumah itu. Slamet berdiri di kejauhan, menatap rumah Ustadz Rahmat yang lampunya masih menyala hingga larut. Ada perasaan tidak nyaman merayap di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tenang melihat rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat perlindungan. Di tengah malam yang dingin itu, Slamet melihat pintu rumah Ustadz Rahmat terbuka. Sosok Ustadz keluar perlahan, mengenakan pakaian gelap, tanpa membawa lampu. Ia menoleh sebentar ke kiri dan kanan, lalu melangkah menuju arah kebun bambu. Slamet menelan ludah. Ia tahu, jika ia mengikuti langkah itu, hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, di kejauhan, suara gemerincing rantai terdengar, semakin dekat. Pagi di desa Wonoasih tidak pernah benar-benar terasa pagi lagi. Sejak kabar tentang suara rantai dan bayangan hitam menyebar, orang-orang bangun dengan wajah lebih tegang. Warung kopi yang biasanya ramai oleh canda, kini dipenuhi bisik-bisik. Setiap orang seolah berhati-hati memilih kata, takut menyebut sesuatu yang tak seharusnya disebut. Namun satu hal tetap sama. Setiap keresahan selalu berujung pada satu nama, Ustadz Rahmat. Pagi itu, seorang perempuan bernama Burini datang ke rumah Ustadz dengan mata sembab. Usahanya bangkrut, suaminya pergi tanpa kabar, dan anaknya jatuh sakit hampir seminggu. Ia duduk bersila di depan Ustadz, menunduk dan menangis tanpa suara. Ustadz Rahmat mendengarkan dengan wajah tenang. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, hanya sesekali mengangguk pelan. Semua ada jalannya, ucapnya akhirnya. Tapi tidak semua jalan bisa dilalui ramai-ramai. Burini mengangkat wajahnya. Ustadz Rahmat lalu menyebutkan satu permintaan. Datang kembali malam nanti, sendirian, membawa air dari sumur belakang rumahnya. Tidak perlu bertanya, tidak perlu bercerita pada siapapun. Burini mengangguk tanpa ragu. Ia pulang dengan perasaan aneh, tak sepenuhnya tenang, tapi juga tidak ingin menolak. Malam itu, Burini datang seperti yang diminta. Tak ada pengajian, tak ada jamaah lain, hanya mereka berdua di ruang tamu yang lampunya redup. Ustadz Rahmat membaca doa dengan suara pelan namun panjang. Terlalu panjang untuk sekadar doa biasa. Ada kalimat yang terdengar asing, seperti bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Jawa. Burini merinding, tapi ia menahan diri untuk tidak membuka mata. Saat doa selesai, Ustadz menyuruhnya pulang dan tidak menoleh ke belakang sampai tiba di rumah. Apapun yang kamu dengar, jangan berhenti, pesannya. 2 hari kemudian, anak Burini sembuh. Demamnya turun, napasnya normal, dan ia bisa makan dengan lahap. Warga menyebut itu mukjizat. Tapi malam yang sama, seorang tetangga Burini ditemukan meninggal mendadak di kamarnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat kebiruan, dan lidahnya tergigit hingga berdarah. Tidak ada tanda kekerasan. Dokter desa hanya bisa menggeleng. Slamet mendengar kabar itu saat menjaga makam. Hatinya terasa berat. Nama orang yang meninggal itu langsung teringat olehnya. Orang yang sering mengantar Burini ke pengajian. Orang yang malam-malam pernah terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Ustadz. Terlalu banyak kebetulan yang mulai terasa seperti pola. Beberapa hari berikutnya, cerita serupa terus berulang. Seorang pedagang yang usahanya lancar setelah doa, khusus mendadak kehilangan adiknya karena kecelakaan aneh. Seorang pemuda yang cepat dapat jodoh setelah menemui Ustadz. Ibunya jatuh sakit dan meninggal dalam hitungan hari. Doa-doa itu memang terkabul, tapi selalu ada sesuatu yang diambil sebagai gantinya. Tak ada yang berani mengucapkan kecurigaan itu keras-keras. Mereka lebih memilih menganggapnya sebagai takdir. Tapi Slamet tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Ustadz Rahmat, jam keluar rumahnya, arah langkahnya, dan waktu-waktu tertentu ketika rumah itu justru terasa terlalu sunyi. Suatu malam,
Slamet sengaja menunggu di dekat makam hingga larut. Angin dingin datang lebih cepat, membawa bau tanah basah yang membuat tenggorokan perih. Dari kehauan, ia mendengar suara langkah berat yang teratur. Bukan satu, bukan dua, seperti banyak kaki berjalan bersamaan. Slamet mematikan senter dan bersembunyi di balik nisan. Bayangan hitam melintas di ujung jalan desa. Tidak jelas bentuknya, tapi Slamet bisa merasakan tekanan di dadanya. Seperti udara di sekitarnya menebal. Di tengah barisan bayangan itu, ia melihat satu sosok yang langkahnya berbeda, lebih ringan, lebih manusiawi. Saat sosok itu mendekat ke cahaya bulan yang redup, Slamet hampir menjatuhkan dirinya sendiri. Itu Ustadz Rahmat. Ia berjalan menunduk, kedua tangannya mengepal, wajahnya tidak setenang biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada doa, hanya ekspresi tegang yang belum pernah Slamet lihat sebelumnya. Ustadz Rahmat tidak menoleh, seolah tahu ia tidak sendirian, tapi juga tidak peduli. Barisan bayangan itu bergerak menuju kebun bambu. Slamet tidak berani mengikuti terlalu dekat. Dari tempatnya berdiri, ia hanya bisa melihat mereka berhenti, lalu menghilang satu persatu, seakan ditelan gelap. Suara rantai terdengar jelas, diseret perlahan di tanah, lalu berhenti mendadak. Keesokan paginya, Slamet mendapati satu makam baru terbuka. Tidak ada nama, tidak ada papan, hanya tanah gembur yang masih basah, seolah baru ditutup beberapa jam lalu. Saat ia mendekat, bau amis itu kembali menusuk hidungnya, lebih kuat dari sebelumnya. Slamet menutup makam itu dengan tangan gemetar. Ia sadar, apapun yang terjadi di desa ini bukan lagi sekadar gangguan. Ada sesuatu yang sedang berjalan rapi, teratur, dan disengaja. Dan pusatnya selalu mengarah pada satu orang. Malam itu, Slamet berdiri di depan rumah Ustadz Rahmat dari kejauhan. Lampu rumah masih menyala. Beberapa warga tampak keluar masuk, membawa wajah penuh harap. Slamet menelan ludah. Ia tahu, setiap orang yang masuk ke rumah itu membawa satu keinginan besar. Dan entah disadari atau tidak, mereka mungkin juga sedang menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Di tengah angin malam yang dingin, Slamet mendengar kembali suara gemerincing rantai dari arah kebun bambu. Kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Dan ia mulai bertanya-tanya, berapa banyak doa lagi yang harus terkabul sebelum Lampor menagih bayaran yang sebenarnya. Malam di desa Wonoasih kini seperti memiliki napas sendiri. Udara terasa lebih berat setiap kali matahari tenggelam, seolah ada sesuatu yang turun bersama gelap. Warga tak lagi duduk lama di teras, pintu ditutup lebih cepat, dan lampu dimatikan sebelum jam 10. Tidak ada yang memberi komando, tapi semua paham, malam bukan lagi waktu yang aman. Slamet semakin jarang pulang cepat dari makam. Ia memilih berdiam lebih lama, bukan karena berani, melainkan karena merasa makam justru lebih jujur daripada rumah-rumah di desa. Di tempat orang mati beristirahat, ia bisa merasakan batas antara hidup dan mati dengan jelas. Sementara di desa, batas itu mulai kabur. Suatu malam, Slamet melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari ujung jalan desa, muncul kabut rendah yang bergerak perlahan, tidak mengikuti arah angin. Kabut itu bergulung seperti barisan, dan di dalamnya terdengar suara langkah berat, teratur, seirama. Slamet berdiri kaku, tubuhnya seperti ditancap ke tanah. Ketika kabut itu mendekat, ia melihat bayangan-bayangan hitam berjalan sejajar, tinggi, kurus, dengan kepala tertunduk. Lampor. Tidak ada teriakan, tidak ada suara ancaman. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Lampor berjalan pelan, seolah yakin tidak ada yang bisa menghalangi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dingin di udara, membuat kulit Slamet merinding dan napasnya tertahan. Barisan itu berhenti di perempatan desa. Slamet melihat satu sosok manusia melangkah keluar dari sisi jalan, bergabung di belakang mereka. Jantungnya serasa berhenti berdetak ketika ia mengenali siluet itu. Ustadz Rahmat. Kali ini ia melihatnya lebih jelas. Pakaian gelap, wajah pucat, dan mata yang tidak berani menatap lurus ke depan. Tidak ada doa di bibirnya, tidak ada tasbih di tangannya. Lampor bergerak lagi, kali ini berbelok menuju kebun bambu. Slamet berjongkok, menahan napas, takut suaranya sendiri terdengar. Saat barisan itu menjauh, ia merasakan tekanan di dadanya berkurang, tapi rasa dingin di tulang tetap tinggal. Keesokan harinya, desa gempar. Seorang remaja ditemukan pingsan di pinggir kebun bambu. Tubuhnya lemah, matanya kosong,
dan ia tidak bisa bicara. Saat dibawa ke rumah, ia hanya terus menggenggam tanah di tangannya, seolah takut kehilangannya. Ustadz Rahmat datang menjenguk, memimpin doa, dan menyuruh keluarga remaja itu bersabar. "Jangan keluar malam," katanya pelan. "Ini bukan waktu yang baik." Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, tapi bagi Slamet, terdengar seperti peringatan yang terlambat. Slamet mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya terlewat. Setiap kali ada warga yang datang meminta doa khusus, Ustadz Rahmat akan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Buku itu tidak pernah dibuka di depan umum. Slamet juga memperhatikan bahwa Ustadz sering meminta benda-benda pribadi, air sumur, kain lama, atau foto keluarga. Semua dibungkus dengan alasan syariat dan niat. Namun Slamet tahu, niat baik tidak pernah membutuhkan rahasia sebanyak itu. Suatu sore, Slamet memberanikan diri mendekati rumah Ustadz Rahmat. Ia berpura-pura mengantarkan kabar tentang makam yang rusak. Ustadz Rahmat menyambutnya dengan senyum tipis. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, Slamet melihat sesuatu yang berbeda. Ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat. "Lampor makin sering terlihat," kata Slamet, menguji. Ustadz Rahmat terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. "Jangan percaya semua yang mata lihat," jawabnya. "Tidak semua yang gelap itu jahat." Jawaban itu membuat bulu kuduk Slamet berdiri. Ia pamit dengan perasaan tidak nyaman, yakin bahwa setiap kalimat Ustadz memiliki lapisan yang tidak ingin ia perlihatkan. Malam itu, Slamet kembali berjaga di makam. Dari kehauan suara gemerincing rantai terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tanah bergetar halus di bawah kakinya. Slamet memejamkan mata, membaca doa seingatnya, mencoba menenangkan diri. Saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu di antara nisan. Jejak hitam memanjang, seperti bekas benda berat yang diseret. Jejak itu mengarah ke satu makam lama yang tidak pernah diziarahi. Slamet mendekat perlahan. Bau amis kembali menusuk hidungnya. Saat ia menyinari makam itu dengan senter, ia melihat tanahnya sedikit terangkat, seolah ada sesuatu yang baru saja dikeluarkan atau dimasukkan. Slamet mundur dengan napas tersengal. Ia tahu, jika ia terus diam, ia akan ikut menjadi bagian dari keheningan yang memakan korban satu persatu. Keesokan paginya, kabar kematian kembali datang. Kali ini seorang lelaki tua yang dikenal sering meminta doa agar dagangannya laris. Warga mulai gelisah, beberapa mulai berbisik bahwa semua ini bukan kebetulan. Tapi setiap kali nama Ustadz Rahmat disebut, bisik-bisik itu langsung berhenti. Takut, atau mungkin enggan kehilangan satu-satunya orang yang mereka anggap pelindung. Slamet berdiri di tepi desa saat matahari terbenam. Ia melihat Ustadz Rahmat berjalan sendirian menuju arah kebun bambu. Lagi, kali ini tanpa sembunyi, tanpa ragu, seolah sudah pasrah pada jalannya sendiri. Slamet mengepalkan tangan. Ia tahu, apapun yang disembunyikan di balik doa-doa itu, waktunya hampir tiba untuk terungkap. Lampor tidak datang tanpa tujuan. Dan jika barisan hitam itu sudah berani menampakkan diri di tengah desa, berarti perjanjian yang selama ini dijaga mulai retak. Di kejauhan, suara rantai terdengar sekali lagi, lebih keras, lebih lama. Lebih lama, dan Slamet sadar, malam-malam berikutnya tidak akan lagi memberi pilihan, hanya keberanian atau kematian. Malam itu, undangan datang tanpa pengumuman. Tidak ada pengeras suara musola, tidak ada pesan berantai. Ustadz Rahmat menyampaikan undangan pengajian dengan cara mendatangi rumah warga tertentu satu persatu. Hanya mereka yang sedang berada di titik terendah hidupnya yang diajak hadir. Kata-katanya sederhana, nyaris seperti bisikan. "Pengajian ini," katanya, "bukan untuk semua orang." Slamet memperhatikan pola itu dari kejauhan. Setiap nama yang disebut Ustadz Rahmat bukan nama sembarangan. Mereka yang usahanya hancur, keluarganya sakit, atau hidupnya serasa buntu. Mereka yang akan melakukan apa saja demi satu jalan keluar. Dan mereka datang malam itu dengan wajah penuh harap, tidak menyadari bahwa harapan bisa menjadi pintu paling mudah untuk dibuka. Pengajian dimulai lewat tengah malam. Lampu musola kecil di samping rumah Ustadz dinyalakan redup. Tidak ada pengeras suara, tidak ada azan. Para jamaah duduk melingkar, sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar di luar. Ustadz Rahmat memimpin dengan suara pelan. Kalimat demi kalimat doanya mengalir lambat, terlalu lambat, seolah ingin memastikan setiap kata menempel di kepala yang mendengarnya. Slamet berdiri di balik pagar bambu. Cukup dekat untuk mendengar, tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Dari celah, ia melihat Ustadz
menutup pintu musola dari dalam. Lampu semakin diredupkan. Doa berubah irama. Ada bagian yang tidak Slamet kenal. Bukan bahasa yang biasa ia dengar. Dalam pengajian manapun, nada bacaan itu rendah, berat, dan membuat dadanya terasa sesak. Satu persatu jamaah diminta maju. Bukan untuk didoakan bersama, melainkan untuk dibisikkan sesuatu langsung ke telinga mereka. Slamet tidak mendengar kata-katanya, tapi ia melihat reaksi wajah para jamaah berubah. Ada yang menunduk dalam, ada yang gemetar, ada pula yang meneteskan air mata tanpa suara. Ketika pengajian selesai, para jamaah keluar tanpa saling menyapa. Wajah mereka pucat, langkahnya cepat, seolah ingin segera menjauh dari tempat itu. Ustadz Rahmat keluar terakhir. Ia berdiri sejenak di depan musola, memejamkan mata, lalu menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya, Slamet melihat Ustadz itu tampak lelah. Bukan lelah fisik, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang terus mendesak dari dalam. Keesokan harinya, kabar buruk datang lebih cepat dari biasanya. Seorang jamaah pengajian ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penyakit lama. Tubuhnya kaku dengan posisi aneh. Tangan mencengkram dada, seolah menahan sakit yang luar biasa. Warga mulai resah. Kali ini kebetulan terasa terlalu terang untuk diabaikan. Slamet mendatangi rumah duka, mencermati wajah keluarga yang ditinggalkan. Ia mendengar bisikan-bisikan, pertanyaan yang tak berani diucapkan keras-keras. Mengapa yang meninggal selalu orang-orang yang baru saja mengikuti doa khusus? Mengapa setiap pengajian malam selalu diikuti kematian dalam hitungan hari? Sore itu, Slamet memberanikan diri masuk ke halaman rumah Ustadz Rahmat. Ia berpura-pura membantu membersihkan musola. Ustadz Rahmat mengizinkan tanpa banyak bicara. Saat Slamet menyapu lantai, matanya tertumbuk pada bekas goresan di ubin, membentuk simbol-simbol yang tidak biasa, seperti pernah digambar, lalu dihapus tergesa. Di sudut musola, Slamet melihat sandal Ustadz Rahmat. Di bagian dalamnya, terukir simbol kecil berwarna hitam pekat. Simbol yang sama pernah ia lihat di makam-makam yang terbuka sendiri. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak salah ingat. Malamnya, Slamet kembali berjaga. Angin dingin datang lagi, lebih menusuk. Suara rantai terdengar dari arah kebun bambu. Diseret perlahan. Kali ini, Slamet memberanikan diri, mengikuti dari jarak jauh. Ia melihat barisan bayangan hitam bergerak pelan, berhenti di dekat musola kecil. Di sana, Ustadz Rahmat sudah menunggu. Ia berdiri menunduk. Kedua tangannya menggenggam sesuatu yang dibungkus kain. Slamet tidak bisa melihat isinya, tapi bau amis menyebar ke udara. Lampor berhenti di depannya. Tidak ada suara, tidak ada kata, hanya keheningan yang menekan telinga. Ustadz Rahmat berlutut. Kain itu diletakkan ke tanah. Salah satu sosok Lampor bergerak maju, tinggi dan kurus, lalu menunjuk ke arah desa. Gerakannya lambat, tapi tegas. Ustadz Rahmat mengangguk lemah, seolah memahami perintah yang tidak perlu diucapkan. Barisan Lampor bergerak pergi, menghilang ke arah kebun bambu. Ustadz Rahmat masih berlutut lama setelah mereka pergi. Bahunya bergetar, entah karena dingin atau ketakutan. Slamet mundur perlahan, jantungnya hampir pecah di dada. Keesokan paginya, dua warga dilaporkan hilang. Tidak ada yang melihat mereka pergi. Tidak ada jejak, hanya rumah kosong dan barang-barang yang tertinggal. Slamet berdiri di tepi desa, menatap arah kebun bambu yang kini selalu diselimuti kabut tipis. Ia sadar, apa yang ia lihat malam itu bukan lagi dugaan. Itu adalah bukti. Pengajian tengah malam bukan doa perlindungan. Itu adalah bagian dari perjanjian yang sedang berjalan, dan perjanjian itu kini mulai menuntut lebih banyak. Di kejauhan, suara rantai kembali terdengar, lebih berat dari sebelumnya, seolah Lampor tidak lagi puas dengan apa yang diberikan. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana Ustadz Rahmat berasal sebelum datang ke desa Wonoasih. Warga hanya mengenalnya sebagai orang alim yang muncul membawa kitab dan senyum rendah hati. Tapi malam setelah pengajian tengah malam itu, Slamet tidak bisa tidur. Apa yang ia lihat terus berputar di kepalanya, memaksanya mengingat cerita lama yang pernah ia dengar dari para sesepuh, tentang seorang pemuda miskin yang dulu pernah diusir dari desa ini karena dianggap membawa sial. Dulu, sebelum menjadi ustadz, Rahmat hanyalah pemuda biasa. Ia datang ke Wonoasih tanpa apa-apa, bekerja serabutan, tidur di langgar, dan sering menjadi bahan bisik-bisik karena hidupnya selalu gagal. Ia ingin dihormati, ingin didengar,
ingin menjadi seseorang yang berarti, tapi setiap usaha yang ia lakukan berakhir dengan ejekan. Doanya sendiri tak pernah terasa dijawab. Pada suatu malam Jumat Kliwon bertahun-tahun lalu, Rahmat berjalan sendirian menuju kebun bambu. Ia tidak berniat mencari apa-apa, hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tatapan orang-orang yang meremehkannya. Angin malam itu dingin dan basah. Bau tanah menyengat. Di tengah langkahnya, ia mendengar suara rantai diseret. Pelan tapi jelas. Rahmat berhenti. Rasa takut dan penasaran bertabrakan di dadanya. Dari balik kabut, barisan hitam muncul. Lampor tidak seperti cerita orang-orang. Lampor tidak langsung menerkam. Mereka berhenti di hadapannya, berdiri tegak, seolah menunggu. Salah satu sosok maju, lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tapi Rahmat mendengar suara itu langsung di kepalanya. Kau ingin dihormati, bukan pertanyaan, pernyataan. Rahmat berlutut tanpa sadar. Air matanya jatuh ke tanah. Ia mengaku lelah menjadi orang yang diabaikan. Ia ingin hidupnya berarti. Ingin doanya didengar orang lain. Ingin kekuasaan yang membuat orang tunduk dan percaya. Lampor tidak tertawa, tidak mencemooh. Mereka hanya menawarkan satu jalan. Jalan cepat, jalan gelap. Perjanjian itu sederhana, tapi kejam. Rahmat akan diberi karisma. Kata-katanya akan dipercaya. Doanya akan terkabul. Sebagai gantinya, ia harus menyediakan tumbal secara berkala. Bukan sembarang tumbal. Tumbal yang datang dengan sukarela, membawa niat dan harapan sendiri. Awalnya, Rahmat menolak, tapi hidupnya saat itu tidak memberi pilihan yang terasa adil. Ia mengangguk dengan tangan gemetar. Keesokan harinya, hidup Rahmat berubah. Orang-orang mulai mendengarnya. Doanya terasa panas. Satu orang sembuh, kabar menyebar. 2 orang datang, lalu 10. Rahmat membungkus perjanjiannya dengan dalil dan doa, membuatnya tampak suci. Tumbal pertama terjadi tanpa ia sadari. Seorang lelaki tua yang sering datang mengadu meninggal mendadak. Lampor datang malam itu, menagih dengan tenang. Sejak saat itu, Rahmat tidak pernah benar-benar bebas. Setiap doa yang terkabul adalah hutang. Setiap harapan yang ia dengarkan, menambah daftar nama. Ia belajar mengatur, menunda, memilih siapa yang layak diserahkan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu adalah takdir, bahwa ia hanya perantara. Namun seiring waktu, tuntutan Lampor meningkat. Tumbal harus lebih dekat, lebih sering, lebih bersih. Rahmat mulai mengadakan pengajian khusus, menyaring orang-orang yang paling putus asa. Mereka datang dengan ikhlas, menyerahkan niat, tanpa tahu bahwa niat itu sendiri adalah kunci perjanjian. Di masa kini Rahmat duduk sendirian di ruang bawah musola. Di hadapannya buku kecil terbuka, nama-nama tertulis rapi, sebagian dicoret dengan tanda merah. Tangannya gemetar saat menulis satu nama baru. Ia tahu, ia sudah kehabisan pilihan. Lampor tidak lagi sabar. Di luar, Slamet mengamati rumah itu dari kejauhan. Ia melihat cahaya redup dari bawah lantai musola. Ia mencium bau amis yang kini terasa akrab. Slamet sadar, apa yang disembunyikan Rahmat bukan sekadar dosa masa lalu, tapi sistem yang sudah berjalan terlalu lama untuk dihentikan dengan doa biasa. Malam itu, Lampor datang lebih cepat, tidak menunggu jadwal, tidak memberi tanda. Mereka muncul di halaman rumah Ustadz, membuat udara bergetar. Rahmat keluar dengan wajah pucat. Ia membawa kain berisi sesuatu yang berat. Ia berlutut, meletakkan kain itu, dan menunduk lebih dalam dari biasanya. Salah satu sosok Lampor menunjuk buku di tangan Rahmat. Gerakannya lambat, tapi penuh tekanan. Rahmat mengangguk. Air mata jatuh ke tanah. Ia membuka buku itu, menunjuk nama yang belum dicoret. Lampor tidak bergerak. Lalu satu sosok lain maju dan menunjuk ke arah dada Rahmat sendiri. Rahmat terdiam. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia benar-benar mengerti arti kalimat yang dulu hanya terdengar seperti bisikan di kepalanya. Jika tumbal kurang, kau penggantinya. Barisan Lampor berbalik dan pergi, meninggalkan Rahmat tersungkur di tanah. Tidak ada hukuman malam itu, tidak ada darah. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Ia diberi waktu yang tidak pernah ia miliki sejak perjanjian itu dimulai. Slamet melihat Rahmat terduduk lama setelah Lampor pergi. Bahunya turun, tubuhnya gemetar. Slamet tahu sesuatu telah berubah.
Perjanjian itu retak, dan ketika Lampor kembali nanti, ia tidak akan lagi datang untuk mengambil orang lain terlebih dahulu. Ia akan datang untuk menagih pemilik doa itu sendiri. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Gerimis tipis tapi dingin membuat tanah desa Wonoasih lembab dan berbau besi. Slamet berdiri di bawah pohon mangga tua, menatap rumah Ustadz Rahmat yang tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu ruang tamu mati. Musola kecil di samping rumah juga gelap. Hanya satu cahaya redup terlihat dari balik lantai, samar seperti napas yang ditahan. Slamet tahu, ini bukan malam biasa. Sejak pertemuan terakhir Ustadz Rahmat dengan Lampor, suasana desa berubah drastis. Tidak ada lagi pengajian, tidak ada nasihat. Rumah Ustadz tertutup rapat. Warga mulai berani berbisik lebih keras, menyatukan potongan-potongan kejadian yang selama ini mereka abaikan. Kematian, kehilangan, doa yang terlalu cepat terkabul. Semua mengarah ke satu titik. Slamet menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. Pintu samping rumah tidak terkunci. Ia masuk perlahan, setiap langkahnya terasa berat. Bau amis langsung menyergap, lebih pekat dari sebelumnya. Bukan bau bangkai, bau sesuatu yang terlalu sering disembunyikan. Ia menuju musola kecil. Lantai terlihat bersih, tapi Slamet tahu persis bekas goresan yang pernah ia lihat. Ia berlutut, meraba ubin satu persatu. Di sudut dekat mihrab, jarinya menemukan celah kecil. Ia menekan, ubin itu bergeser, membuka jalan ke bawah. Tangga sempit menurun ke ruang gelap. Slamet menyalakan senter dan turun perlahan. Udara di bawah terasa pengap dan dingin bersamaan. Dinding tanah lembab. Dan di ujung ruangan, ia melihat meja kayu kecil dengan buku-buku tua berserakan. Di sekelilingnya, tulang belulang disusun rapi. Tulang jari, potongan rambut, kain kafan kecil yang sudah menghitam. Di tengga meja, sebuah buku kecil terbuka. Daftar nama. Puluhan nama warga desa tertulis rapi, lengkap dengan tanggal. Sebagian diberi tanda merah, sebagian dicoret tebal. Slamet membaca dengan mata bergetar. Setiap nama yang dicoret adalah orang yang sudah meninggal atau hilang. Ia mengenali hampir semuanya. Lalu matanya berhenti pada satu nama, namanya sendiri. Belum dicoret, tapi di sampingnya ada simbol hitam yang sama seperti yang terukir di sandal Ustadz Rahmat. Slamet terduduk, napasnya memburu. Ia sadar, ia bukan hanya saksi, ia sudah masuk daftar. Dan yang lebih mengerikan, urutannya tinggal satu sebelum nama terakhir di halaman itu. Di bagian paling bawah, tertulis satu nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tidak dicoret, tidak diberi tanda merah. Fustode. Yustod Rahmat. Langkah kaki terdengar dari atas. Slamet mematikan senter. Cahaya dari celah ubin meredup. Ia mendengar napas berat, langkah terseret, dan suara tubuh yang jatuh berlutut. Dari sela-sela Slamet, mendengar suara Ustadz Rahmat. Bukan doa, bukan tangisan. Lebih seperti orang yang sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Berikan aku waktu. Suara itu bergetar. Satu saja lagi. Tidak ada jawaban. Tapi Slamet merasakan tekanan di udara, seperti sesuatu berdiri tepat di atas ruang itu. Tanah di dinding bergetar halus. Bau tanah basah makin kuat. Lalu terdengar suara rantai. Bukan dari luar, dari dalam rumah. Slamet menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dari celah lantai, ia melihat bayangan hitam memanjang melewati musola. Tidak berjalan, meluncur, diam tapi menekan. Lampor telah masuk ke rumah itu tanpa perlu diundang. Ustadz Rahmat terisak, aku sudah melakukan semuanya. Mereka datang sendiri. Mereka ikhlas. Bayangan itu berhenti. Slamet tidak mendengar suara, tapi ia tahu percakapan sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, Ustadz Rahmat terdiam. Keheningan itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Baik, katanya akhirnya. Suaranya kosong. Aku mengerti. Langkah kaki menjauh. Pintu depan terbuka lalu tertutup. Lampor pergi. Tapi Slamet tahu, itu bukan akhir. Itu adalah penundaan terakhir. Slamet menunggu lama sebelum berani keluar. Saat ia naik ke musola, rumah sudah sunyi. Ustadz Rahmat tidak terlihat. Slamet kembali ke ruang bawah dan merobek satu halaman dari buku itu. Halaman yang memuat daftar nama, termasuk namanya sendiri. Ia menyelipkannya ke dalam baju,
meski tahu kertas itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi makhluk seperti Lampor. Pagi harinya, desa gempar. Seorang warga ditemukan meninggal dengan tanda-tanda yang kini terlalu familiar. Tubuh kaku, wajah membiru, tidak ada luka. Warga mulai berteriak, tidak lagi berbisik. Mereka mendatangi rumah Ustadz, memaksa pintu dibuka. Ustadz Rahmat keluar dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Tidak ada karisma, tidak ada wibawa, hanya seseorang yang sudah terlalu lama hidup dengan hutang yang tidak bisa dibayar. Slamet berdiri di antara kerumunan, menggenggam kertas di sakunya. Ia tahu, jika ia membuka mulut sekarang, desa ini akan berubah selamanya. Tapi ia juga tahu, diam berarti menyerahkan diri dan orang lain pada barisan hitam yang akan kembali. Angin dingin berhembus di tengah siang. Bau tanah basah kembali tercium. Slamet menatap kebun bambu di kejauhan dan menyadari satu hal yang membuat tenggorokannya tercekat. Lampor tidak datang lagi karena kekurangan tumbal. Lampor datang karena waktunya hampir habis. Dan ketika malam berikutnya tiba, nama yang akan dicoret bukan lagi milik warga desa. Malam itu, desa Wonoasih tidak sempat bersiap. Tidak ada tanda-tanda halus seperti biasanya. Tidak ada angin dingin yang datang perlahan. Lampor muncul begitu saja, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu di balik pintu, dan akhirnya dipersilakan masuk. Langit gelap tanpa bintang. Lampu-lampu rumah berkedip, lalu mati satu persatu. Dari ujung desa, suara gemerincing rantai terdengar keras dan jelas, tidak lagi diseret pelan, melainkan ditarik kasar, seolah menandai kedatangan yang tidak bisa ditolak. Warga keluar rumah dalam kepanikan. Ada yang berteriak memanggil keluarga, ada yang menangis, ada pula yang hanya berdiri kaku, tidak tahu harus kemana. Barisan hitam itu berjalan di jalan utama desa. Kali ini tanpa kabut, tanpa sembunyi. Tubuh mereka tinggi dan kurus, langkahnya serempak. Setiap kali kaki mereka menyentuh tanah, udara terasa makin dingin. Lampor berhenti di depan rumah-rumah tertentu, lalu bergerak lagi, seolah sedang menghitung. 4 orang hilang malam itu. Tidak ada teriakan minta tolong, tidak ada suara perlawanan. Pagi harinya hanya tersisa rumah kosong dan barang-barang yang tertinggal di tempatnya. Warga mulai histeris. Mereka berkumpul di balai desa, menuntut jawaban. Dan seperti kebiasaan lama yang belum mati, semua mata akhirnya tertuju ke satu arah. Rumah Ustadz Rahmat. Slamet berdiri di antara kerumunan, merasakan kertas di sakunya seperti bara panas. Ia tahu, jika warga mendatangi rumah itu dengan kemarahan, tidak ada lagi yang bisa menahan apapun yang akan terjadi. Namun, sebelum ada yang mengetuk pintu, Ustadz Rahmat keluar sendiri. Ia tidak lagi terlihat seperti Ustadz yang mereka kenal. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaiannya kusut. Ia berdiri di ambang pintu dengan tubuh sedikit membungkuk, seolah berat badannya sendiri terlalu besar untuk ditopang. "Tenang," katanya. Suaranya serak, "Ini bisa diatasi." Kata-kata itu tidak lagi membawa ketenangan. Beberapa warga mulai berteriak. Mereka menuntut penjelasan, menuntut jaminan keselamatan. Ustadz Rahmat mengangkat tangan, mencoba membaca doa, tapi suaranya terputus. Kata-kata yang biasa mengalir lancar kini terasa kosong, seperti mantra yang kehilangan arti. Malam kembali turun lebih cepat dari biasanya. Warga menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan berdoa masing-masing. Slamet memilih berjaga di luar, bersama beberapa pemuda yang mulai berani membawa obor. Mereka berdiri di perempatan desa, menunggu sesuatu yang mereka harap tidak datang. Suara rantai terdengar lagi. Lampor datang dari arah kebun bambu, langsung menuju pusat desa. Kali ini, mereka berhenti di balai desa. Slamet merasakan tekanan hebat di dadanya, seolah udara diperas keluar. Di antara barisan hitam itu, ia melihat Ustadz Rahmat berjalan tertatih, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Cukup!" teriak Ustadz Rahmat tiba-tiba. Suaranya pecah. "Aku sudah memberi kalian lebih dari yang dijanjikan." Lampor tidak bereaksi. Salah satu sosok maju, lebih tinggi dari yang lain, dan menunjuk ke arah warga yang berkumpul. Ustadz Rahmat gemetar. Ia menggeleng keras-keras. "Bukan mereka," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Ambil aku saja nanti. Beri aku waktu." Lampor bergerak lagi, kali ini mengelilingi kerumunan. Beberapa warga pingsan, beberapa menangis memeluk keluarga mereka. Slamet berdiri kaku,
Sadar bahwa setiap langkah Lampor adalah pengingat bahwa tidak ada lagi pelindung di desa ini. Lampor akhirnya pergi malam itu tanpa mengambil siapapun. Tapi kepergian itu justru membuat ketakutan semakin parah. Tidak ada yang percaya bahwa mereka akan berhenti. Mereka hanya menunda. Ustadz Rahmat mengurung diri di rumahnya. Tidak ada lagi tamu yang diterima. Tidak ada pengajian. Warga mulai menyebut namanya dengan nada berbeda. Bukan hormat, tapi curiga. Slamet memperhatikan. Desa mulai terbelah antara mereka yang masih berharap pada Ustadz dan mereka yang ingin mengusirnya. Pada malam ketiga setelah Lampor masuk desa, Slamet melihat Ustadz Rahmat keluar rumah dengan langkah limbung. Ia membawa kain putih besar. Lebih besar dari sebelumnya, wajahnya kosong. Matanya merah, seolah sudah tidak tidur berhari-hari. Slamet mengikutinya dari jauh. Mereka menuju kebun bambu. Di sana, Lampor sudah menunggu. Ustadz Rahmat berhenti di depan mereka, lalu berlutut. Ia membuka kain putih itu. Slamet tidak bisa melihat isinya dengan jelas, tapi bau amis langsung menyebar, membuat perutnya mual. Aku sudah melakukan semuanya, kata Ustadz Rahmat lirih. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Salah satu sosok Lampor mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah desa, lalu perlahan beralih ke arah Ustadz Rahmat sendiri. Gerakan itu lambat, tapi tak terbantahkan. Ustadz Rahmat menutup mata. Air mata jatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba bernegosiasi. Ia hanya duduk diam, menunggu sesuatu yang tidak lagi bisa dihindari. Lampor berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang berat. Slamet berdiri di balik pepohonan. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam ini bukan hukuman. Ini adalah peringatan terakhir. Ketika Lampor kembali, mereka tidak akan lagi datang untuk menakut-nakuti. Mereka akan datang untuk menyelesaikan. Malam itu terasa berbeda sejak matahari belum sepenuhnya tenggelam. Udara di desa Wonoasih tidak bergerak, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Burung-burung berhenti bersuara lebih cepat dari biasanya. Anjing-anjing bersembunyi di kolong rumah, meringkuk tanpa menggonggong. Warga merasakan firasat yang sama. Ini bukan malam yang bisa dilewati dengan bersembunyi di balik pintu. Slamet berdiri di depan balai desa bersama beberapa warga yang tersisa. Tidak ada obor, tidak ada teriakan. Semua menunggu dalam diam. Dari arah kebun bambu, kabut mulai turun perlahan, bukan karena dingin, tapi seperti sesuatu yang dibawa bersama langkah-langkah berat yang teratur. Suara rantai terdengar. Kali ini tidak satu arah. Suara itu datang mengelilingi desa, seperti lingkaran yang perlahan menutup. Lampor muncul dari balik kabut, lebih banyak dari sebelumnya. Barisan hitam itu berjalan serempak, tanpa ragu, langsung menuju pusat desa. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi peringatan. Warga mundur ketakutan. Beberapa berlutut spontan, membaca doa yang tercekat di tenggorokan. Slamet merasakan kakinya gemetar, tapi ia tetap berdiri. Di tengah barisan Lampor, satu sosok manusia terlihat berjalan tertatih. Ustadz Rahmat. Ia tidak dibawa, ia datang sendiri. Pakaiannya putih kusam, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tidak ada kitab, tidak ada tasbih. Di tangannya hanya kain putih yang terlipat rapi. Ia berhenti di tengah balai desa, tepat di depan warga yang dulu selalu ia pimpin dalam doa. Cukup, ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di keheningan itu. Aku sudah mengerti. Lampor berhenti. Salah satu sosok maju, berdiri tepat di hadapan Ustadz Rahmat. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Udara di sekitarnya bergetar. Slamet merasakan tekanan di dadanya, seperti ada tangan besar yang menekan dari dalam. Ustadz Rahmat berlutut. Tangannya gemetar saat membuka kain putih itu. Isinya bukan lagi potongan rambut atau benda kecil seperti sebelumnya. Kali ini, kain itu berlumur darah kering, dan di dalamnya terdapat potongan kain kafan serta sesuatu yang membuat beberapa warga memalingkan wajah. Tanda bahwa ia sudah mencoba memberikan apapun yang tersisa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kata Ustadz Rahmat lirih. Ambil ini, biarkan mereka. Lampor tidak bergerak. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah warga. Beberapa orang menangis. Ustadz Rahmat menggeleng keras-keras. Bukan mereka! Teriaknya putus asa. Aku yang salah. Aku yang memulai. Tangan itu beralih arah, perlahan, tegas, menunjuk tepat ke dada Ustadz Rahmat. Udara seakan runtuh. Ustadz Rahmat terdiam. Tangisnya berhenti. Ia menutup mata
dan menghela napas panjang. Seolah beban bertahun-tahun akhirnya menemukan tempatnya jatuh. "Aku siap," katanya lirih. Tanah di bawah kakinya bergetar. Tubuh Ustadz Rahmat terangkat perlahan, tanpa disentuh. Kakinya terangkat dari tanah beberapa senti, lalu semakin tinggi. Warga menjerit. Slamet berusaha maju, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh udara itu sendiri. Kulit Ustadz Rahmat mulai menggelap. Nafasnya tersengal. Tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak pelan, satu persatu seperti kayu tua yang dipatahkan perlahan. Tidak ada darah yang menyembur. Tidak ada teriakan panjang. Hanya suara napas yang makin pendek, makin tipis. "Maafkan aku," bisiknya. Hampir tak terdengar. Kata-kata terakhir yang entah ditujukan pada Tuhan, pada warga, atau pada dirinya sendiri. Lampor mengelilinginya. Barisan hitam itu bergerak serempak, menutup pandangan warga. Ketika mereka membuka kembali lingkaran itu, tubuh Ustadz Rahmat sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kain putih yang jatuh ke tanah, kering, ringan, seolah tidak pernah membungkus apapun. Lampor berdiri diam beberapa detik. Lalu, tanpa suara, mereka berbalik dan berjalan pergi ke arah kebun bambu. Suara rantai menjauh perlahan, hingga akhirnya hilang di telan malam. Keheningan jatuh begitu saja. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Slamet berdiri terpaku, dadanya terasa kosong. Ia tahu, apa yang mereka saksikan bukan hukuman biasa. Itu adalah akhir dari perjanjian yang terlalu lama dipelihara. Pagi datang dengan cahaya pucat. Desa Wonoasih terasa asing. Rumah Ustadz Rahmat kosong. Musola kecil terkunci. Tidak ada jasad untuk dimakamkan. Tidak ada doa untuk dikirimkan. Warga hanya bisa menunduk, mencoba menerima bahwa orang yang mereka hormati telah menjadi bagian dari kegelapan yang selama ini mereka takuti. Slamet berjalan menuju kebun bambu. Di sana, ia menemukan tanah yang kembali rata, seolah tidak pernah diinjak apapun. Tidak ada jejak, tidak ada sisa, hanya bau tanah basah yang perlahan menghilang. Semua tampak selesai. Namun, saat Slamet berbalik pergi, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Sangat lirih, hampir seperti angin. Suara orang mengaji, bukan suara Ustadz Rahmat. Dan di saat itulah Slamet sadar, Lampor memang sudah pergi. Tapi sesuatu dari perjanjian itu masih tertinggal, menunggu untuk bernapas kembali. Pagi, setelah malam itu datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi sinarnya pucat, seperti enggan menyentuh desa Wonoasih terlalu lama. Tidak ada suara ayam berkokok seperti biasa. Tidak ada anak-anak berlarian. Desa itu hidup, tapi seperti sedang menahan napas. Rumah Ustadz Rahmat tetap kosong. Pintu tertutup. Musola kecil di sampingnya terkunci rapat. Tidak ada yang berani membuka atau sekadar mengintip dari jendela. Warga sepakat dalam diam, ada tempat yang lebih baik dibiarkan seperti itu, tidak disentuh, tidak diingat terlalu dekat. Namun keheningan justru membuat pikiran Slamet semakin bising. Ia tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Tubuh terangkat, kulit menghitam. Lampor pergi tanpa sisa. Semua terlihat seperti akhir yang rapi. Tapi pengalaman bertahun-tahun menjaga makam mengajarkannya satu hal. Akhir yang terlalu rapi biasanya menyembunyikan sesuatu. Slamet kembali ke musola pada sore hari, saat warga sibuk membereskan rumah mereka masing-masing. Kunci musola sudah tidak tergantung di tempatnya. Pintu terbuka sedikit, seolah lupa ditutup. Slamet masuk perlahan. Bau amis sudah jauh berkurang, tapi udara di dalam masih terasa berat. Ia membuka ubin yang menuju ruang bawah. Tangga sempit itu masih ada. Ruangan gelap di bawah terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tulang belulang telah menghilang. Meja kayu kosong, tapi di sudut ruangan Slamet melihat sesuatu yang tertinggal. Selembar kertas yang terjepit di celah dinding tanah. Kertas itu lusuh dan lembab. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Itu bukan daftar nama, itu pengakuan. Tulisan tangan Ustadz Rahmat. Isinya tidak panjang, tapi setiap kalimat terasa berat. Rahmat menulis bahwa ia tidak pernah berniat membunuh siapapun. Ia hanya ingin didengar. Ia menulis bahwa setiap kali Lampor datang, ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ini yang terakhir. Bahwa setelah ini, ia akan berhenti. Tapi Lampor tidak pernah mengenal kata cukup. Rahmat menulis bahwa doa-doanya memang dikabulkan, tapi bukan karena ia suci, melainkan karena ia telah menyerahkan haknya sebagai manusia. Ia tidak lagi berdoa pada Tuhan,
tapi pada sesuatu yang selalu menunggu di balik doa itu. Kalimat terakhir membuat tangan Slamet gemetar. Jika aku menghilang, jangan cari jasadku. Aku bukan mati, aku dikembalikan. Slamet melipat kertas itu dan menyimpannya. Ia naik kembali ke musola dengan perasaan kosong. Di luar, beberapa warga mulai berani berkumpul. Mereka membicarakan rencana menutup musola, bahkan merobohkannya. Ada yang ingin membakar rumah Ustadz, ada yang ingin melupakan semuanya. Slamet tahu, melupakan bukan pilihan. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba dengan tenang, terlalu tenang. Warga menyalakan lampu terang, membaca doa keras-keras, dan menutup pintu rapat. Tidak ada suara rantai, tidak ada kabut, tidak ada lampor. Hingga tengah malam, Slamet yang berjaga di makam seperti biasa, mendengar suara langkah pelan di antara nisan. Bukan langkah berat seperti lampor. Lebih ringan, lebih familiar. Slamet berdiri, menyorotkan senter ke arah suara itu. Di ujung pemakaman, sesosok berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, pakaian putih kusam, rambutnya sedikit berantakan. Slamet memanggil, tapi sosok itu tidak menjawab. Saat ia melangkah mendekat, sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya membuat Slamet terhenti. Itu wajah Ustadz Rahmat. Bukan seperti terakhir kali dilihat warga. Wajah itu tampak lebih muda, lebih bersih, tapi matanya kosong. Tidak ada cahaya di sana. Sosok itu membuka mulut, tapi tidak mengeluarkan suara. Bibirnya bergerak, seperti sedang membaca doa tanpa suara. Slamet mundur selangkah. "Kau sudah selesai," katanya lirih, entah pada siapa. Sosok itu menggeleng pelan, lalu, seperti kabut yang tersentuh angin, tubuhnya memudar dan menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Keesokan paginya, satu warga jatuh sakit mendadak. Gejalanya sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Panas dingin, mengigau, menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Warga panik, mereka sadar. Lampor memang tidak terlihat, tapi bekas perjanjian itu belum sepenuhnya lenyap. Slamet mengumpulkan warga tua dan memperlihatkan pengakuan tertulis Ustadz Rahmat. Mereka membaca dalam diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan, hanya kesadaran pahit bahwa mereka semua pernah ikut menjaga kebohongan itu. Dengan cara mereka masing-masing, mereka sepakat untuk menutup musola selamanya. Tidak diruntuhkan, tidak dibakar, hanya ditutup, dikunci, dan dibiarkan menjadi ruang kosong. Sebuah pengingat bahwa iman yang diperdagangkan selalu meninggalkan hutan. Malam berikutnya, desa kembali tenang. Warga bisa tidur tanpa rasa dicekik ketakutan. Tidak ada suara rantai, tidak ada langkah di kebun bambu. Namun Slamet tahu, ketenangan itu rapuh. Saat ia berdiri di depan makam menjelang subuh, ia mendengar suara lirih lagi. Bukan rantai, bukan langkah. Suara orang mengaji, sangat pelan, seperti datang dari dalam tanah. Slamet menutup mata. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kematian saja. Ada perjanjian yang tidak putus, hanya berganti bentuk. Dan desa ini baru saja memasuki masa diam sebelum sesuatu yang lain terbangun. Subuh datang perlahan di desa Wonoasih, membawa cahaya pucat yang tidak sepenuhnya menghangatkan. Kabut tipis menggantung rendah di antara rumah-rumah. Tanah masih basah oleh embun, dan tidak ada suara azan dari musola kecil di samping rumah Ustadz Rahmat. Musola itu tetap terkunci, berdebu, seolah tidak pernah lagi menjadi tempat orang bersujud. Warga mulai terbiasa dengan keheningan baru ini, keheningan yang mereka anggap sebagai tanda bahwa semua teror telah berakhir. Lampor memang tidak pernah kembali. Tidak ada lagi suara rantai, tidak ada barisan hitam di kebun bambu, tidak ada kematian mendadak yang membuat desa terbangun dalam ketakutan. Anak-anak kembali bermain sore hari. Warung kopi kembali dipenuhi tawa, dan orang-orang mulai berani menyebut malam tanpa berbisik. Dari luar, desa Wonoasih terlihat pulih, seperti desa lain pada umumnya. Namun bagi Slamet, pulih tidak selalu berarti sembuh. Ia masih menjaga makam setiap malam, seperti yang selalu ia lakukan, tapi kini setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena takut, melainkan karena perasaan bahwa sesuatu masih ada. Menunggu dengan sabar, bukan di balik pepohonan, bukan di kebun bambu, melainkan di tempat yang lebih dekat, di bawah tanah yang ia pijak setiap hari. Suatu sore, seorang pendatang datang ke desa. Lelaki itu berhenti lama di depan musola yang terkunci. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan di tangannya ada tas kecil berisi kitab. Ia bertanya pada warga,
apakah musola itu masih digunakan? Warga hanya menggeleng singkat, mengatakan tempat itu sudah lama ditutup. Pendatang itu tersenyum tipis dan berkata pelan bahwa tempat seperti itu biasanya menyimpan energi yang kuat. Kalimat itu membuat Slamet menghentikan langkahnya, merasakan sesuatu yang tidak nyaman merayap di dadanya. Malamnya, Slamet bermimpi. Ia melihat barisan orang berjalan pelan di tengah gelap, bukan lampor, tanpa rantai dan tanpa kabut. Orang-orang itu berjalan dengan kepala tertunduk, masing-masing membawa niat yang berbeda. Di depan barisan itu, berdiri seseorang membelakangi Slamet. Ketika sosok itu menoleh, wajahnya mirip Ustadz Rahmat, tapi bukan dia. Slamet terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Dari kehauan, ia mendengar suara lirih. Suara doa yang dibaca pelan, teratur, dan rapi. Bukan dari musola, dan bukan dari rumah warga. Suara itu datang dari arah makam. Slamet mengambil senter dan berjalan ke sana. Di antara nisan, ia melihat tanah yang sedikit turun, seperti baru saja diinjak dari dalam. Tidak ada makam terbuka, tidak ada jejak kaki. Tapi suara doa itu semakin jelas ketika ia mendekat. Saat ia mematikan senter, suara itu terdengar tepat di belakang telinganya, seolah dibaca sangat dekat. Tidak semua perjanjian berakhir dengan kematian, bisik suara itu. Slamet berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya nisan-nisan tua yang berdiri diam, menyimpan rahasia mereka sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang, namun Slamet mulai menyadari perubahan kecil yang mengganggu. Beberapa warga mengalami doa yang terkabul terlalu cepat. Seorang pedagang mendadak laris setelah berdoa sendiri di rumah. Seorang janda menemukan uang di depan pintunya setiap subuh tanpa tahu siapa yang meletakkannya. Tidak ada yang mati, tidak ada yang hilang, dan justru itulah yang membuat Slamet gelisah. Orang-orang mulai kembali percaya pada jalan pintas. Tidak ada ustadz, tidak ada pengajian, tapi niat tetap dititipkan pada doa yang diucapkan tanpa banyak pertanyaan. Mereka tidak merasa sedang membuat perjanjian apapun. Mereka hanya merasa pantas mendapatkan hasil. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Slamet melihat pendatang itu lagi, berdiri di dekat kebun bambu. Lelaki itu tidak membawa kitab, hanya berdiri menatap gelap, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Slamet memberanikan diri mendekat dan berkata bahwa lampor sudah pergi. Lelaki itu tersenyum, tanpa menoleh, dan menjawab bahwa nama bisa pergi, tapi kebutuhan manusia tidak pernah benar-benar hilang. Ketika lelaki itu menoleh, matanya terlihat jernih, terlalu jernih. Ia berkata bahwa selama masih ada orang yang menginginkan hasil tanpa proses dan doa tanpa tanggung jawab, perjanjian akan selalu menemukan bentuknya. Ketika Slamet menanyakan tentang Ustadz Rahmat, lelaki itu menjawab bahwa rahmat bukan akhir, hanya contoh. Angin malam berhembus pelan, dan ketika Slamet berkedip, lelaki itu sudah tidak ada, hanya suara bambu bergesekan, seperti langkah yang menjauh. Pagi berikutnya, Slamet menemukan sebotol air bening di depan rumahnya, diletakkan rapi tanpa catatan. Air itu tampak biasa, tapi Slamet tahu persis air itu berasal dari sumur belakang rumahnya sendiri. Sumur yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Slamet tidak menyentuh air itu. Ia membuangnya ke tanah. Air meresap cepat, meninggalkan bau tanah basah yang sangat ia kenal, bau yang dulu selalu menandai kedatangan lampor. Sore itu, Slamet duduk di depan makam, menatap langit yang mulai gelap. Ia akhirnya memahami bahwa kejahatan yang paling berbahaya bukan yang datang dengan teror, melainkan yang menyamar sebagai harapan. Lampor memang telah pergi dari desa Wonoasih, tapi perjanjiannya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah cara, menjadi lebih pelan, lebih rapi, dan lebih sabar menunggu. Dan di desa yang tampak tenang itu, Slamet tahu akan selalu ada seseorang yang percaya bahwa doanya pantas dikabulkan, apapun harganya. Di tempat yang terlihat aman, belum tentu semuanya suci. Kadang yang paling berbahaya bukan makhluk yang datang membawa teror, melainkan doa yang dipelintir oleh niat manusia sendiri. Lampor mungkin sudah pergi dari desa ini, tapi perjanjian tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah, menunggu orang berikutnya yang merasa pantas mendapatkan jawaban cepat, tanpa mau menanggung akibatnya. Jika suatu hari doamu terkabul terlalu mudah, tanpa perjuangan, tanpa keikhlasan, dan tanpa alasan yang masuk akal, mungkin yang menjawabnya bukan yang selama ini kamu sebut dalam sujud. Aku pamit. Aku tidak tahu siapa yang akan menonton video ini sampai akhir. Tapi semoga malam ini
Kita semua masih dilindungi dari perjanjian yang tidak pernah kita sadari telah kita buat. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah Ruang Mistis berikutnya.